Jika pembayaran cash, maka di keterangan cash akan nampil seperti ini. Jika di kliknya TRF, maka di cash-nya akan hilang atau kehapus dan muncul di TRF di sini. Atau misalkan Dedi ini pindah berlangganan atau rumahnya pindah dari Cirebon ke Majalengka, teman-teman tinggal hapus yang Cirebonnya. Kemudian di Majalengka teman-teman tinggal masukkan 200.000 misalkan. Nah, jadi otomatis seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel tutorial pemula. Video tutorial kali ini akan membahas tentang pembuatan format pembayaran sederhana dengan menggunakan rumus if and dan rumus sum di Microsoft Excel. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut teman-teman. Pertama-tama teman-teman buka Microsoft Excel ya. Kemudian pilih new. Kemudian pilih blank workbook. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Sebelum ke rumus, kita buat terlebih dahulu format tabelnya. Ini dia teman-teman untuk header kolomnya. Ada nomor, nama, tanggal bayar, kemudian ada Majalengka, Cirebon, kemudian jenis bayar, terus ada juga keterangannya cash dan TRF atau transfer. Kemudian untuk nomor saya isi sampai 10 aja teman-teman. Kemudian di kolom paling bawah saya isi dengan jumlah. Kemudian di sini saya isi lagi dengan jumlah total. Kemudian saya blok dan kasih border. Jika sudah, kemudian teman-teman klik di sini untuk membuat menu drop down. Nah, caranya klik ini menu data, klik data, kemudian pilih data validation. Kemudian di sini teman-teman pilih list.
kemudian masukkan cash, kemudian titik koma, kemudian TRF sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Nah, nantinya seperti ini teman-teman. Ada cash, ada TRF. Saya tarik ke bawah sampai sini teman-teman. Jadi nanti setiap barisnya ada menu ini. Oke teman-teman, seperti ini untuk tabelnya. Selanjutnya saya coba jelaskan terlebih dahulu mengenai rumus if. Apa sih rumus if itu? Fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk membuat perbandingan logika antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika kondisi tersebut benar atau salah. Rumus dasarnya seperti ini teman-teman. Sama dengan if kurung buka logika koma benar koma salah. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini teman-teman. Untuk logika rumus if dasarnya seperti ini. If logikanya terserah teman-teman, sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman. If jika sesuatu adalah benar, maka tampilkan benar. Jika sesuatu tersebut tidak sesuai dengan logika, maka tampilkan salah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk dasar rumus if. Selanjutnya untuk dasar rumus if and. Sama dengan if, kemudian kurung buka. Nah, untuk rumus and ada penambahan n setelah kurung buka, kemudian kurung buka lagi, logika ke satu, titik koma atau koma, logika kedua, koma, dan titik-titik. Jadi di rumus if and itu menggunakan dua logika atau lebih, ya minimalnya dua logika. Untuk banyaknya logika tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian misalkan di sini pakai dua logika. Jika logika ke satu, logika kedua, jika sesuai dengan kedua logika ini, maka tampilkan benar. Jika tidak sesuai dengan kedua logika ini, maka tampilkan salah. Kurang lebih seperti ini teman-teman.
Selanjutnya di tabel ini saya juga menggunakan rumus sum, yaitu fungsinya untuk menjumlahkan beberapa baris atau menjumlahkan suatu kolom angka supaya hasilnya ketahuan. Blok, kolom, atau baris, kemudian kurung tutup. Untuk rumus sum ini sangat mudah sekali teman-teman, simpel rumusnya. Nah, ini rumus menjumlahkan menggunakan rumus sum, sama dengan sum kurung buka, kemudian teman-teman tinggal blok, kolom atau baris, kemudian kurung tutup, enter. Seperti itu teman-teman. Pindah ke sini teman-teman. Nah, untuk rumus sum ini saya akan gunakan di sini untuk menjumlahkan banyaknya angka yang ada di sini. Sama dengan sum kurung buka, kemudian blok, kurung tutup, enter. Ini juga sama teman-teman, sama dengan sum kurung buka, blok, kemudian kurung tutup, enter. Nah, untuk di keterangan ini juga sama teman-teman, pakai sum supaya cepat, kita tarik aja seperti ini, kemudian di sini dihapus. Kemudian untuk jumlah total, yaitu jumlah penghasilan dari kedua kotak ini, sama dengan sum kurung buka, blok kedua jumlah ini, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian di tabel ini saya akan setting untuk pembayarannya menggunakan mata uang rupiah. Jadi di depannya ada tulisan Rp. Nah, caranya teman-teman blok terlebih dahulu. Kemudian pilih ini teman-teman. Kemudian klik more accounting format. Pilih yang custom. Ini udah saya setting. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Atau misalkan teman-teman bisa rubah dari yang ada, pilih custom, kemudian setelah RP-nya teman-teman bisa kasih titik, kasih jarak 1, 2, 3. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Contoh misalkan saya kasih 500. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk ini juga sama, di blok, kemudian pilih more accounting format, pilih custom, jadi teman-teman hasilnya seperti ini. Kemudian misalkan saya kasih nama Dedi, Udin, kemudian misalkan Mia, Henny, kemudian Hendra. Nah, tanggal bayarnya misalkan saya setting seperti ini teman-teman, berurutan.
misalkan Dedi orang mana, orang Cirebon. Kemudian misalkan Udin orang Majalengka, pembayarannya misalkan 400. Kemudian Mia Majalengka 200. Heni Cirebon 400. Kemudian Hendra 200. Misalkan seperti ini teman-teman. Nah, di jenis bayar, ketika misalkan pilih atau klik cash, maka di keterangan otomatis muncul cash di sini dan jumlahnya sesuai dengan ada yang di sini 500. Kemudian misalkan klik TRF, 500 ini di cash-nya hilang, kemudian pindah di TRF. Oke teman-teman, lanjut ke rumus if n ya. Ini dia rumus dasarnya, if kurung buka n, kemudian logika ke-1, logika kedua, kemudian jika benar sesuai dengan kedua logika ini, tampilkan yang ini yang benar. Jika salah atau tidak sesuai dengan kedua logika ini, maka salah yang akan ditampilkan. Sama dengan if kurung buka n kurung buka, jika F6 sama dengan cash titik koma, logika ke-1. Logika keduanya dan ini teman-teman, E6 sama dengan 0 atau tidak diisi titik koma, maka cache, kolom cache ini tampilkan yang benar, yaitu D6 titik koma. Jika tidak, misalkan tampilkan salah. Kurung tutup, enter. Oh iya, lupa. Sorry teman-teman. Di sini belum dikasih tanda kutip lagi. Klik enter. Nah, juga salah. Nah ini baru satu rumus if. F6 sama dengan cache dan E6 sama dengan 0 atau kosong atau tidak terisi, maka yang akan ditampilkan di kolom cache atau baris G6 adalah D6. Nah, karena tidak sesuai dengan logika ini, kedua logika ini, maka di sini yang ditampilkan salah. Makanya ketika di enter di kolom cache ini yang ditampilkan salah. Tapi misalkan yang Cirebon ini dihapus, kemudian diisi dengan 300, maka akan muncul cache 300. Seperti itu teman-teman. Nah, ini belum beres. Supaya bagus, maka di sini yang salah ini dihapus. Kemudian masukkan lagi rumus if
N kurung buka lagi, F6 sama dengan cash kurung tutup titik koma, dan tadi E6 sama dengan kosong atau tidak diisi. Sekarang yang ini D6 sama dengan kosong kurung tutup, maka apa yang harus ditampilkan? Yang harus ditampilkan ini E6, atau teman-teman klik di sini E6. Jadi if yang kedua ini kebalikan dari if pertama. Titik koma, kemudian jika tidak sesuai dengan logika ini, maka tampilkan kosong, tekan enter. Nah, jadi sekarang if n-nya itu sudah ada 2. Jadi ketika teman-teman hapus, atau ya ketika teman-teman hapus di sini, misalkan ini dihapus, teman-teman ganti dengan 100.000 di sini, maka tetap akan muncul. Tapi ketika misalkan teman-teman diklik TRF, nah ini tidak nampil. Karena di sini rumusnya jika tidak sesuai dengan semua logika yang ada di sini, maka ini yang ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk di kolom TRF ini teman-teman sama kasih rumus if kurung buka n kurung buka jika F6 sama dengan TRF, kasih tanda kutip teman-teman, koma, logika ke-1, logika keduanya E6 sama dengan tidak diisi, maka yang harus dilakukan tampilkan D6. Jika tidak, masuk lagi rumus if kurung buka n kurung buka lagi F6 sama dengan TRF tanda kutip, kemudian titik koma, logika keduanya D6 sama dengan tidak diisi, maka yang ditampilkan E6. Jika tidak sesuai dengan logika ini, maka tampilkan tidak diisi, kurung tutup lagi, enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jika pembayaran cash, maka di keterangan cash akan nampil seperti ini. Jika dikliknya TRF, maka di cache-nya akan hilang atau kehapus dan muncul di TRF di sini. Atau misalkan Dedi ini pindah berlangganan atau rumahnya pindah dari Cirebon ke Majalengka, teman-teman tinggal hapus yang Cirebonnya,
Kemudian di Majalengka teman-teman tinggal masukkan 200.000 misalkan. Nah, jadi otomatis seperti itu teman-teman. Selanjutnya jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal blok kedua-duanya, kedua kolom ini, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya teman-teman tinggal klik di sini Udin, pembayarannya cash atau transfer atau misalkan cash akan muncul di sini. Nah, seperti ini teman-teman, dan untuk rumus sumnya juga otomatis terisi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan atau tutorial mengenai pembuatan format pembayaran dengan menggunakan rumus if and di Microsoft Excel. Sekian dulu teman-teman video tutorialnya. Bantu like, komen, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.